Ku cari wajahmu, sujud menyembahmu, menantikan kehadiranmu. Hausku padamu, rindu kediamanmu, tarik dan bawaku dekat padamu. Ku cari wajahmu, sujud menyembahmu, menantikan kehadiranmu. Hausku padamu, rindu kediamanmu, tarik dan bawaku dekat padamu. Bawaku masuk Tuhan ke tempat kudus-Mu, bawaku masuk Tuhan, hampiri tatamu, bawaku masuk Tuhan, memandang wajah-Mu, Kau perbarui kekuatanku. Ku cari wajah-Mu, sujud menyembah-Mu, menantikan kehadiran-Mu. Hausku padamu, rindu kediaman-Mu, tarik dan bawaku dekat padamu. Bawaku masuk Tuhan ke tempat kudus-Mu, bawaku masuk Tuhan, hampiri tatamu, bawaku masuk Tuhan, memandang wajah-Mu, Kau perbarui kekuatanku. Bawaku masuk Tuhan ke tempat kudus-Mu, bawaku masuk Tuhan, hampiri tatamu, bawaku masuk Tuhan, memandang wajah-Mu, Kau perbarui kekuatanku. Ku mau hidup dalam janji-Mu, hidup dari setiap perkataan-Mu. Ku mau tinggal dalam firman-Mu, sandarkan seluruh hidupku padamu. Ku mau hidup dalam janji-Mu, hidup dari setiap perkataan-Mu. Ku mau tinggal dalam firman-Mu, sandarkan seluruh hidupku padamu.
masuk Tuhan, memandang wajah-Mu, Kau perbarui kekuatanku, Kau perbarui kekuatanku. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat saat ku peluk Engkau, Yesus. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat saat ku peluk Engkau.
dan bawaku lebih dalam mengenalmu setiap hari, dan bawaku lebih dekat mengenalmu setiap hari, dan bawaku lebih dalam mengenalmu setiap hari. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat saat ku peluk Engkau, Yesus. Kau awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Dosaku
berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan
Bapa dan Raja surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul Tuhan untuk merayakan Tuhan kematian di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena dengan kematian-Mu di kayu salib pada hari ini 2000 tahun yang lalu kami boleh melihat kemenangan, boleh melihat ada pemulihan, ada pekerjaan-Mu Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami secara pribadi. Kami berterima kasih Tuhan sekali lagi kalau kami boleh menjadi jemaat di mana alam maut tidak akan mungkin dapat menguasai kami lagi. Terima kasih karena pekerjaan-Mu begitu luar biasa Tuhan. Tidak satu pun dan siapapun yang sanggup melakukannya selain pada Engkau. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami sebagai jemaat TB3 membuka hati kami untuk kami siap mendengar firman-Mu bersama-sama. Biarlah mata hati kami Tuhan bisa terbuka melihat kebenaran firman-Mu. Dan kami bisa dilembutkan hatinya untuk kami bisa menerima firman-Mu dengan hati yang haus dan lapar Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi jemaat CB3. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan di hari yang sangat luar biasa. Hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus telah mati di kayu salib, menebus segala dosa kita, mengampuni segala pelanggaran kita, menutup masa lalu kita, bahkan mengampuni segala dosa-dosa kita untuk selama-lamanya. Ya, pagi hari ini kita akan membuka satu firman Tuhan di Matius 27 ayat 16 sampai 26. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kebebasan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kebebasan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus diperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Barabas adalah seorang hukuman, terkenal karena kejahatannya. Tapi kemudian dia dibebaskan, saudara. Karena apa? Karena Yesus menggantikan hukuman yang harusnya diberikan kepada Barabas. Hari ini kita mau melihat dan mau mempelajari tentang Barabas. Kita bisa melihat Barabas dari dua sudut pandang. Yang pertama, Barabas sebagai seorang tawanan. Apa itu tawanan? Itu seorang yang sudah melakukan hal yang jahat, atau hal yang salah, atau dia sudah melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku, dan kemudian dia sedang menjalani masa hukuman akibat perbuatannya. Dia sedang menjalani satu upah dari perbuatan jahatnya atau kesalahan yang sudah dia perbuat. Ya. Kalau kita melihat Barabas sebagai seorang tawanan, kita mungkin bisa membayangkan pada waktu Barabas berdiri bersama dengan Yesus di hadapan Pilatus. Dia mungkin bisa berpikir seperti ini bahwa, kenapa saya yang jahat seperti ini, yang sudah melakukan hal-hal yang jahat, bisa mau digantikan dengan seorang yang bernama Yesus ini, yang saya dengar bahkan tidak ada kejahatannya, tidak ditemukan kesalahannya. Bukankah saya sebagai seorang yang jahat di masa lalu saya, dengan apa yang saya lakukan, dengan segala apa yang saya perbuat, bukankah saya yang harusnya menanggung hukuman ini? Bukankah saya yang harusnya membayar atau menebus semua perbuatan-perbuatan jahat dan kesalahan yang saya lakukan? Lalu kenapa harus ada orang ini yang menggantikan saya? Ya. Bukankah saya sewajarnya dihukum? Bukankah saya harus menanggung ini sendiri?
karena perbuatan saya yang sangat jahat. Itu yang kita bisa pikirkan Barabas sebagai tawanan, mungkin di dalam pikirannya saat dia berdiri dengan Yesus. Lalu sudut pandang yang kedua, kita bisa melihat Barabas sebagai seorang pemberontak. Seperti di Markus 15 ayat 7 dikatakan bahwa Barabas melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Saya membayangkan apakah itu seorang pemberontak. Itu seorang yang berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu benar. Ya. Dan dia mungkin melakukan sesuatu karena membela kebenaran. Dia melihat bahwa orang lain di luar dia itu yang salah, ya, yang tidak benar. Bahkan dia rela untuk dihukum karena apa? Karena menegakkan kebenaran. Itulah seorang pemberontak. Dia merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah baik dan benar, dan orang yang di luar dia itu yang tidak benar. Ya. Nah, kalau kita membayangkan bahwa Barabas adalah seorang pemberontak, apa yang dia pikir saat dia berdiri bersama dengan Yesus di hadapan Pilatus? Dia akan berpikir bahwa tuh, kan? Lihat, saya tidak sejahat seperti orang ini. Ada orang lain yang lebih jahat daripada saya. Buktinya apa? Buktinya, tuh rakyat semua menghendaki saya untuk bebas. Rakyat menginginkan untuk saya bisa lepas dari hukuman ini. Saya itu lebih baik daripada orang yang namanya Yesus ini. Saya wajar untuk tidak dihukum. Karena, lihat, perbuatan saya tidak sejahat seperti orang ini. Saya mau menekankan dua hal ini, saudara. Tawanan dan pemberontak. Saudara, itulah Barabas sebetulnya. Tapi dua sudut pandang ini juga bisa kita lihat dalam hidup kita. Ya. Dalam hidup kita sehari-hari kita bisa melihat bahwa pada waktu kita memandang diri kita itu sebagai seorang tawanan, kita akan berpikir bahwa wajar saya mengalami hari-hari yang buruk seperti hari-hari ini. Wajar saya mengalami banyak masalah, tidak pernah melihat hal yang baik. Wajar kalau saya mengalami kesusahan. Wajar kalau saya mengalami hal yang tidak membahagiakan bagi hidup saya. Karena saya sedang apa? Sedang menanggung hukuman. Saya sedang membayar upah dari semua kesalahan saya, dari semua perbuatan-perbuatan saya yang lalu yang jahat. Dari semua kebodohan yang saya lakukan. Sampai hari ini saya sedang menanggung sakit. Ini adalah akibat dari perbuatan saya. Saya sedang menanggung ini. Seorang tawanan selalu berpikir bahwa ya saya pantas mengalami ini semua. Saya wajar menanggung ini semua karena apa? Karena saya memang sudah melakukan hal yang jahat dalam hidup saya. Dan bahkan pada waktu kita berpikir bahwa kita adalah seorang tawanan seperti apa yang tadi saya gambarkan, kita akan menjadi seorang yang hidup di dalam penuduhan demi penuduhan. Rasa bersalah yang terus-menerus. Seperti tidak akan pernah ada kesempatan kedua untuk saya bisa mengalami pemulihan hal yang baik. Bahkan sampai akhirnya kita menjadi orang yang keras hatinya dan sulit untuk melihat bahwa ada hal yang baikkah dalam hidup kita. Apakah saya pantas untuk bisa melihat hal yang baik dalam hidup saya? Akibat dari perbuatan saya yang lalu, saya mengalami hal yang buruk seperti ini dan terus-menerus terjadi. Ya. Dan yang menyedihkannya adalah pada waktu kita punya berpikir seperti seorang tawanan, kita akan menjadi seorang yang sulit menerima pengampunan Tuhan. Kita menjadi orang yang sulit menerima kasih karunia. Bahwa ada pengampunan, ada kasih yang mau diberikan bagi hidup kita. Kita menjadi seorang yang berpikir bahwa saya memang ditakdirkan untuk hidup dalam keadaan menderita seperti hari ini karena perbuatan bodoh, perbuatan jahat, dan karena kesalahan yang sudah saya perbuat. Ya, saudara, apa sudah tahu bahwa itu bukan Injil sebetulnya? Ya. Jangan masuk lagi ke dalam satu deretan orang-orang dalam sejarah di mana orang-orang yang sepanjang hidupnya berjuang untuk menebus kesalahannya sendiri, berjuang untuk membayar perbuatan-perbuatan jahat atau kebodohan atau salah keputusan yang mereka lakukan di masa lalunya. Dan sepanjang hidupnya mereka selalu mau berusaha untuk memperbaiki dengan kekuatan mereka, dengan cara mereka sendiri, dengan kepandaian mereka. Dan kita menemukan banyak sekali dari mereka yang akhirnya di ujung akhir hidup mereka, yang mereka temukan adalah mereka menjadi orang-orang yang pahit, kecewa dengan kehidupan, ya. Dan mereka menjadi orang yang frustrasi, keras hati, dan bahkan dia sedikit akhirnya menjadi orang yang menolak Tuhan. Saudara, ya, kutuk
Apakah itu akibat dari perbuatan saudara, ataukah dari kesalahan kita, atau upah yang apapun sudah sebut hukuman buat hidup saudara. Karena pelanggaran yang kita perbuat itu tidak sebanding dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Tidak dapat dikalahkan oleh cara kita sendiri. Itu terlalu besar buat kita, saudara. Itu pesan yang pertama. Pada waktu kita berpikir bahwa kita seorang tawanan, kita hidup dalam satu tawanan luka, tawanan rasa kecewa, tawanan bahwa saya memang orang yang tidak pantas mendapatkan satu hal yang baik dalam hidup saya. Ya. Lalu kita mungkin bisa menjadi sosok Barabas yang kedua, ya, pemberontak. Pada waktu kita berpikir dan punya cara pandang hidup kita itu sebagai pemberontak, ya, kita akan menjadi orang yang selalu berpikir bahwa kita itu orang yang benar. Bahkan kita lebih benar daripada orang lain. Dan sampai akhirnya kita juga masuk dalam titik di mana kita tidak akan pernah bisa menerima pengampunan Tuhan yang sejati. Kenapa? Karena kita merasa, saya nggak ada salahnya. Apa yang salah dalam diri saya? Bahkan kalaupun saya punya kesalahan saya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain. Kita menjadi satu pribadi yang mudah sekali untuk melihat bahwa orang lain tidak mengerti, orang lain kurang melihat apa yang baik. Ya, kita lebih mudah untuk mengkritik, melihat bahwa ini orang yang salah, saya lebih tahu apa yang benar. Lalu kita mulai melihat bahwa hidup kita itu sepertinya hidup yang betul-betul tidak punya kesalahan. Kalaupun ada kesalahan kita perbuat tidak sebanyak seperti orang lain. Saudara, orang seperti ini itu adalah orang yang akhirnya sulit juga untuk menerima pengampunan. Pada waktu kita masuk ke titik di mana kita hidup dalam pikiran yang seperti ini, kita akan menjadi orang yang selalu mudah sekali melihat bahwa ini kekurangan, harusnya nggak seperti ini yang harus diperbaiki, dia yang harusnya bertobat, dia harus berubah, ya pantesan dia mengalami seperti itu, ya karena dia begini, ya saya pasti nggak akan mengalami seperti itu, karena saya lebih baik, karena ini. Itu yang selalu kita pikir, saudara. Ya. Kita hidup di dalam pertobatan yang semu. Kita bisa bilang bahwa kita bertobat, tapi sebenarnya itu bukan pertobatan sejati, saudara. Kita hidup dalam satu kesombongan yang tersembunyi, ya, pada waktu kita memiliki pola pikir sebagai seorang pemberontak. Seorang pemberontak adalah seorang yang selalu menunjuk dan selalu mudah menemukan kesalahan dan juga ketidaksempurnaan orang lain. Ya. Saudara, Barabas atau Yesus? Ya. Menurut saudara, siapa yang lebih pantas untuk dihukum? Atau siapa yang lebih pantas untuk tidak dihukum? Saya percaya saudara saya akan punya jawaban yang sama. Jelas, Barabas adalah orang yang lebih pantas dihukum. Tapi faktanya yang terjadi ya, pada waktu itu adalah siapa yang dihukum? Yesus. Apakah Yesus pantas dihukum? Tidak. Tapi faktanya Yesus yang dihukum, saudara. Apa saudara tahu bahwa Injil itu bukan bicara tentang siapa yang pantas dihukum, siapa yang tidak pantas dihukum, atau siapa yang lebih baik sehingga dia seharusnya tidak dihukum, atau dia yang lebih jahat dan seharusnya dihukum. Injil bukan bicara seperti itu, saudara. Injil itu bicara tentang, yang pertama saya mau sampaikan, seorang yang memberi dirinya, memberi hidupnya untuk menanggung hukuman seluruh umat manusia. Kita tahu, itu dalam Yesus. Seorang yang memberi dirinya untuk menanggung hukuman dari semua apa yang orang-orang di seluruh dunia lakukan, kejahatan dan dosa-dosa mereka. Itulah Injil. Kedua, Injil bicara tentang seorang tawanan yang merendahkan hatinya dan mulai bilang, Tuhan, aku tidak mau lagi menanggung semua penuduhan dan penghukuman dalam hidupku. Aku tahu, Tuhan, bahwa aku nggak sanggup untuk menanggung ini semua. Aku tahu, Tuhan, bahwa aku dulu melakukan hal yang jahat, hal yang bodoh, hal yang penuh dengan kesalahan, yang menyakiti hati orang lain, mungkin hal-hal yang tidak baik. Dan Tuhan, aku tidak sanggup untuk menanggung hukuman dari semua perbuatanku di masa lalu. Aku mau, Tuhan, menyerahkan semua kepada Engkau. Aku tidak mau lagi membawanya. Aku tidak mau lagi hidup dalam keadaan di mana aku terus-menerus di dalam keadaan yang bersalah, dihukum, dalam penghakiman dan penuduhan. Injil itu bicara tentang seorang tawanan yang merendahkan hatinya untuk menerima pengampunan, saudara. Untuk menerima bahwa hukumannya harusnya dia terima, itu ditanggung oleh Yesus. Injil juga bicara tentang seorang pemberontak yang merendahkan hatinya dan mengatakan,
Tuhan, aku tahu bahwa aku itu bukan orang yang benar. Aku tahu bahwa di dalam diriku juga ada kejahatan. Aku mau Tuhan untuk aku betul-betul ditebus oleh Engkau. Aku mau Tuhan untuk Engkau juga mengampuni dosa-dosaku, karena aku tahu bahwa sekecil apapun dosa yang aku lakukan, itu besar di matamu. Ya. Saya jadi ingat pada waktu kita bicara tentang hal ini, ada satu kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan, ya, di Matius 18 ayat 23 sampai 35. Ya. Ini kisah tentang kerajaan sorga. Itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta, saudara. Ya, 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Nanti kita akan lihat kenapa sampai hutang 10.000 talenta ini harus dibayar, sampai istrinya, anaknya, bahkan segala miliknya itu harus dijual. Ya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya yang 10.000 talenta itu. Berikut yang terjadi, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Lihat, hutang kawannya ini adalah 100 dinar, saudara. Ya. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita mungkin akan belajar hitung-hitungan sedikit, saudara. Pada waktu saya membaca ini tidak terlalu berbicara kuat dalam hati saya. Tapi pada waktu saya mulai melihat perhitung-hitungan, saya pikirnya suatu hal yang luar biasa yang kita bisa belajar bersama. Ya, orang itu memiliki hutang, firman Tuhan katakan 10.000 talenta. Ya, 1 talenta, saudara, itu bicara sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya. Jadi kalau 10.000 talenta hutang orang itu adalah 60 juta dinar. Ya. Dan upah 1 hari orang bekerja itu adalah 1 dinar, saudara. Ya. Upah 1 hari orang kerja di masa itu, pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, adalah 1 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari orang bekerja. Jadi 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar, itu artinya sama dengan 60 juta hari seseorang bekerja. Itu baru bisa lunas. 60 juta hari seseorang bekerja. Wah, ini udah mulai kita membayangkan 60 juta hari. Orang itu baru bisa melunaskan hutangnya saat dia bekerja selama 60 juta hari. Kita hitung sekarang, 60 juta hari itu bagaimana? 1 tahun 365 hari, saudara. Ya. Jadi kalau 60 juta hari, itu berapa tahun? Ya, 60 juta dibagi 365, itu saya hitung 100, kurang lebih 164.000 tahun, saudara. 164.000 tahun seorang bekerja, ya, full. Ya, bayangkan, 164.000 tahun seorang bekerja. Kalau umur seorang 70 tahun, ya, dari mulai dia lahir sampai dia meninggal 70 tahun. Saya mengambil asumsi dari mulai seorang
bayi lahir, langsung hari pertama dia bekerja, saudara. Ya, supaya lebih mudah kita menghitungnya. Jadi, bayi itu lahir, hari pertama dia bekerja, kemudian 70 tahun, kemudian dia meninggal. Saudara bayangkan 164.000 tahun, ya, itu artinya sama dengan 2.300 kali seorang itu hidup dan mati. 2.300 kali seorang itu hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Kalau setiap kali dia hidup, dia bekerja 70 tahun. Ya. Itu dia harus melakukannya selama 2.300 kali 70 tahun. Saudara bisa membayangkan, apakah mungkin hutang ini dibayar? Apakah mungkin hutang 10.000 talenta ini bisa dibayar? Mustahil. Itu sebabnya kenapa raja itu bilang istrinya, anaknya, semua harta miliknya itu dijual. Karena hidupnya orang itu saja sendiri sudah tidak akan mungkin mampu melunaskan hutangnya. Ya, bayangkan, perlu 2.300 orang berarti yang menggantikan hutang orang ini, itu pun kalau mereka bekerja semuanya selama 70 tahun dan tidak pernah berhenti. Ya. Ini bukan satu yang kecil, saudara. Pada waktu raja itu menghapuskan hutangnya, itu dia menghapus hutang yang besar. Ya. Tapi sayangnya, orang ini pada waktu keluar bertemu dengan kawannya, hutangnya 100 dinar. 100 dinar itu bagaimana hitungnya, saudara? 1 dinar itu upah bekerja 1 hari. Berarti dia itu perlu hanya bekerja 100 hari untuk bisa melunasi hutangnya. Bayangkan dengan orang itu yang punya hutang dengan si raja, perlu melunaskannya 2.300 kali seumur hidupnya. Baru dia bisa melunasi. Tapi yang 100 hari bekerja itu, dia kejar dan dia tunjuk dan dia bilang bahwa kamu harus melunasi hutangnya. Saudara, ya, kenapa kita bisa berpikir seperti seorang pemberontak bahwa saya itu benar, bahwa orang lain itu yang tidak benar? Ya. Dan kenapa saya perlu untuk mengakui kesalahan saya? Karena saya tidak melakukan kesalahan seberat seperti orang lain. Kenapa, saudara? Karena orang tersebut tidak menyadari seberapa besar dosanya di hadapan Allah. Pada waktu kita, saudara, punya berpikir seperti pemberontak itu, kita akan menjadi orang yang tidak pernah menyadari seberapa besar dosa kita di hadapan Allah. Ya, kita sering berpikir bahwa hutang dosa kita itu jauh, ya, lebih sedikit daripada orang lain. Tapi apa sudah tahu bahwa dari firman Tuhan ini katakan bahwa di hadapan Allah, ya, seberapapun yang sudah pikir dosa sudah kecil, itu nggak kecil, saudara. Itu besar. Itu besar. Ya, itu besar. Jadi, kita perlu menyadari bahwa inilah yang firman Tuhan katakan buat kita. Kita sendiri tidak akan pernah bisa mengubah sifat pemberontak dalam diri kita, yang selalu menganggap diri kita benar. Firman Tuhan katakan sikap hati kita itu licik. Tidak ada siapapun yang mengetahui, bahkan kita pun sendiri tidak menyadari hati kita yang licik itu. Kita selalu mudah merasa diri kita lebih baik. Kita selalu mudah merasa diri kita lebih benar. Kita selalu lebih mudah untuk menunjuk orang lain dan menemukan kesalahan dari orang lain. Ya, kita selalu bisa bilang bahwa I'm okay, saya sudah baik kok. Dia yang ada masalah. Dia yang harusnya bertobat. Dia yang harusnya dihukum. Dia yang harusnya membayar kesalahannya. Saya nggak seberat seperti dia. Itu yang selalu kita mau bangun kadang-kadang dalam hidup kita. Saudara, ya, apakah sudah tahu bahwa itu bukan yang Tuhan mau? Itu yang bukan Tuhan mau, saudara. Ya. Pesan saya, apakah kita memiliki cara pandang sebagai tawanan yang selalu hidup di dalam rasa bersalah, penuduhan, penghakiman? Ataukah kita memiliki cara pandang sebagai pemberontak yang selalu berpikir bahwa kita itu benar dan orang lain lebih salah daripada kita? Pesan saya adalah kita sama-sama harus berdiri di hadapan Yesus dan jangan menghindar. Untuk para tawanan, berdirilah di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini waktunya saya berhenti.
untuk lari dan bersembunyi, menanggung semua penghukuman ini buat diri saya. Apa sudah tahu bahwa menerima itu juga butuh kerendahan hati? Kadang-kadang kita lebih sulit, saudara, untuk menerima daripada memberi. Tapi apa sudah tahu bahwa untuk menerima pengampunan dan menyerahkan rasa bersalah, penghukuman, bahwa kita itu melakukan banyak kesalahan, itu sesuatu yang kadang-kadang tidak mudah. Tapi yang Tuhan mau. Jangan menghindar, berhenti untuk berlari dan bilang bahwa ini memang harus saya tanggung sendiri. Ini harus saya tebus sendiri, ini harus saya bayar sendiri. Ini biar saya ngalamin, biar saya yang tanggung. Bahkan sampai ada orang yang memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, bahkan membunuh dirinya sendiri karena dia merasa bahwa ada bagian dari hidupnya yang tidak bisa dia terima. Kesalahan dia di masa lalu, saya harus bayar. Dan ada selalu rasa bersalah yang begitu besar sampai dia mengakhiri hidupnya. Apa sudah tahu bahwa itu bukan yang Tuhan mau? Berhentilah untuk mengatakan bahwa saya yang mau menanggung ini. Jangan engkau, Tuhan. Saya nggak mau ke gereja kalau saya nanti tunggu beres dulu. Saya nggak mau datang sama Tuhan Yesus kalau nanti saya pulih dulu. Kalau saya benar-benar sudah beres dengan hidup saya, baru saya datang sama Tuhan. Apa sudah tahu bahwa itu bukan Injil? Stop, berhentilah untuk menjadi orang-orang yang mau berusaha untuk menyelesaikan rasa bersalah, penghukuman hidup saudara dengan cara saudara sendiri. Saudara perlu seorang tawanan gak akan pernah bisa melepaskan tawanannya dengan dirinya sendiri. Dia perlu orang lain, saudara, yang melepaskan tawanan itu. Dia perlu orang lain yang melepaskan belenggu itu, saudara. Yaitulah Yesus. Untuk para pemberontak, kita semua yang punya pikiran seperti pemberontak, yang seringkali merasa diri kita benar. Jangan menghindar. Jangan menghindar dengan bilang bahwa saya baik. Kenapa saya harus datang sama Tuhan Yesus? Atau apa yang perlu saya lakukan? Saya nggak perlu bertobat lagi. Saya sudah beres. Saya nggak perlu lagi untuk merendahkan hati lagi dan meminta Tuhan ampuni saya. Apa yang perlu? Saya sudah selesai. Saya sudah baik. Orang ini yang perlu untuk menyelesaikannya. Orang ini yang harus membereskannya. Saya sudah pulih kok. Apa sudah tahu bahwa itu bukan Injil? Tuhan mengendaki kita semua datang dengan hati yang haus, hati yang lapar. Sebagai orang yang miskin di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, aku selalu membutuhkan pengampunan dari Engkau. Aku bukan orang yang benar. Aku bukan orang yang lebih baik daripada orang lain. Aku bukan orang yang lebih sempurna daripada orang lain sehingga aku bisa merasa bahwa orang lainlah yang berhak untuk dihukum dibanding dengan aku. Saudara, stop untuk membenarkan diri saudara. Bawa semua pemberontakanmu, bawa semua kemunafikan kita, bawa semua kesombongan kita, bawa semua rasa paling baik dan rasa paling benar kita kepada Yesus. Seperti seorang tawanan yang membawa semua perasaan bersalahnya, membawa semua penghukuman dari kebodohan dan dosa-dosanya dan kejahatan di masa lalunya dan menyerang kepada Yesus. Demikian juga kita, para pemberontak, perlu untuk membawa rasa benar kita, rasa paling baiknya kita, rasa kita adalah orang yang sempurna, kemunafikan kita, kesombongan kita perlu bawa sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau lagi untuk hidup dalam keadaan yang seperti itu. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, Injil itu bukan bicara tentang siapa yang pantas dihukum dan siapa yang tidak pantas dihukum. Karena kenyataannya, saudara dan saya adalah orang hukuman yang tidak akan pernah bisa membebaskan diri kita sendiri. Di masa-masa seperti sekarang, kita mudah untuk melihat, wow, ini orang sedang dihukum sama Tuhan karena hal-hal mungkin yang dia lakukan. Oh, kalau saya lebih baik, jadi saya tidak dihukum. Itu bukan Injil. Injil nggak bicara seperti itu. Injil bicara ada seorang yang namanya Yesus yang hari ini mati buat saudara dan saya, yang menanggung semua hukuman kita dari semua perbuatan-perbuatan kita. Dia yang datang untuk mau mengambil semua kesombongan kita, merasa diri kita lebih baik, dan kita merendahkan hati kita kepada dia, untuk dia menebus kita juga, untuk dia mengampuni kita juga, saudara. Ini bukan tentang bicara siapa yang pantas atau siapa yang layak, dan siapa yang tidak pantas atau siapa yang tidak layak. Kita perlu rendah hati untuk berdiri dan membiarkan dia mengambil semuanya dan menanggung semuanya supaya kita dibebaskan. Berdirilah, saudara, di hadapan Yesus. Berdiri di atas platform itu. Jangan menghindar. Biarlah pertukaran itu terjadi, saudara. Karena apa? Karena disitulah saudara akan dipulihkan. Firman Tuhan katakan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saliblah yang membuat saudara dan saya itu pulih. Pada waktu Tuhan Yesus bilang, "It's finished." Sudah selesai. Apa sudah tahu bahwa Dia sedang bicara juga pada saudara-saudara semua, pada kita semua, pada saya dan saudara. Sudah selesai, Yan, dengan semua rasa penghukumanmu. Sudah selesai dengan engkau yang harus menanggung rasa bersalahmu. Sudah selesai dengan engkau yang selalu merasa bahwa engkau harus membayar semua kejahatan dan kesalahan yang sedang kau lakukan di masa lalu. Selesai. Ya, karena engkau sudah diampuni. Engkau sudah dikasihi, engkau sudah diterima. Ya. Dan engkau sudah dimerdekakan, engkau bukan lagi hamba, engkau tidak lagi hidup dalam ketakutan, engkau sudah menjadi anak. Ya. Apa artinya pada waktu Tuhan Yesus bilang, sudah selesai? Dia sedang bicara kepada kita bahwa kamu sudah selesai dengan semua kesombongan kamu. Kamu sudah selesai dengan semua rasa bahwa diri kamu itu benar. Kamu sudah selesai dengan semua rasa bahwa kamu lebih baik daripada orang lain. Ya. Ya. Itu adalah berita salib, saudara, hari ini bagi kita semua di sini. Ya. Kita akan pulih saat kita menjadi seorang yang menjadi apa adanya. Dan hanya kasih Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan saya bisa ada hari ini. Bukan karena saya pantas atau tidak pantas, tapi karena semuanya anugerah Tuhan. Sungguhnya Barabas adalah kita, saudara. Ya. Apa kita pemberontak di dalam cara pandang kita? Apa kita tawanan dalam cara pandang kita? Barabas adalah kita. Ya. Firman Tuhan yang terakhir saya mau sampaikan di Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus telah naik ke tempat yang tinggi. Dia bahkan membawa tawanan-tawanan seperti kita. Orang-orang yang selalu merasa bersalah dengan hidup kita. Pada waktu kita menyerahkan diri kita dan merendahkan hati kita pada Tuhan, Dia membawa kita naik ke tempat yang tinggi, saudara. Dia memulihkan kita. Dia membawa kita menjadi anak-anaknya. Ya. Dan bahkan firman Tuhan katakan bahwa Dia menerima persembahan-persembahan bahkan dari para pemberontak, dari orang-orang yang sombong, dari orang-orang yang merasa bahwa dirinya yang paling baik. Ya, kita perlu untuk menyerahkan ya hidup kita. Tuhan, Engkaulah yang paling sempurna, Engkaulah yang paling baik. Tidak ada yang baik dari diriku. Engkaulah yang paling mulia. Engkaulah yang paling benar. Tidak ada yang benar dari diriku. Kenapa aku harus menghakimi orang lain? Kenapa aku harus mengatakan bahwa aku lebih pantas daripada orang lain? Persembahkan itu kepada Tuhan. Karena persembahan seperti itu ada persembahan yang Tuhan terima, saudara. Ya. Saya bersyukur hari ini bahwa Tuhan menerima tawanan dan pemberontak seperti kita. Ya, untuk itulah Dia ada di kayu salib. Saya mengundang saudara untuk berdoa sebentar. Saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini berbicara bagi kita semua di sini hari ini. Dan firman ini tidak akan ada artinya saat kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dimanapun saudara berada. Di rumah saudara, di tempat kos saudara. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Satu pesan yang saya sampaikan. Injil itu bukan bicara tentang siapa yang pantas dihukum dan siapa yang tidak pantas dihukum. Injil berbicara tentang kerendahan hati saudara. Bahwa ada seorang yang mau menanggung semuanya itu buat saudara dan saya. Firman ini akan ada artinya saat kita betul-betul merendahkan hati kita kepada Tuhan saat ini. Siapapun saudara dan saya, apakah saudara hari ini sebagai tawanan atau pemberontak, rendahkan hatimu. Katakan, Tuhan, aku mau untuk Engkau menggantikan aku. Aku lelah Tuhan dengan semua beban hukuman yang selalu aku pikul. Aku lelah dengan semua rasa benar yang aku selalu mempertahankan di dalam hidupku. Aku mau bawa semua kepada Tuhan. Aku mau minta ampun kepadamu. Aku mau bertobat dari semua cara pandangku yang salah. Bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus pada pagi hari ini, hari ini Tuhan Yesus berbicara pada kita semua. Aku ada di hadapanmu. Berhentilah menghindar, saudara. Berhentilah menghindar. Kristus bukan untuk orang-orang yang sempurna. Yesus bukan untuk orang-orang yang baik. Yesus adalah untuk saudara dan saya. Yesus adalah untuk tawanan dan para pemberontak seperti saudara dan saya dan seperti Barabas.
Dia ada buat saudara. Ya, pada waktu saudara mengatakan, aku mau hari ini membiarkan Tuhan Yesus menukarkan, ya, semua hukumannya harus aku tanggung kepada dia. Ikuti doa saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Aku telah mendengar firman-Mu, aku mau membiarkan Engkau pada pagi hari ini untuk menggantikan aku. Menggantikan semua hukuman atas segala dosa yang aku harusnya tanggung. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dalam hidupku. Aku bersyukur karena Engkau sudah mati di kayu salib untuk menggantikan aku. Aku adalah Barabas. Aku adalah pemberontak dan aku juga adalah tawanan. Aku mau Engkau menggantikan aku. Aku tidak mau menanggung ini semua sendiri. Dan biarlah Engkau yang menyelesaikannya di kayu salib. Dan aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan aku mau melayani Engkau seumur hidupku. Dan yang terakhir, bagi saudara-saudara di sini yang mungkin hari ini dalam keadaan yang hidup sebagai seorang tawanan ataupun pemberontak, saya mau ajak saudara pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Firman ini sudah selesai, tapi setelah ini kita akan kembali mendengar penyembahan lagu di hadapan Tuhan. Datanglah saudara kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melepaskan semua cara pandangku yang salah selama ini. Aku merendahkan hatiku dan biar Engkau yang menggantikan aku. Engkau yang menebus aku. Engkau yang membayar semua hukuman, dosa, kesombongan, dan kemunafikanku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biar firman ini benar-benar bisa berbicara kuat dalam hati kami semua di sini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur karena kemenangan yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak akan mungkin kita bisa melakukannya sendiri, saudara. Dia yang telah memenangkan pertempuran ini, peperangan ini untuk kita. Kita mau mengangkat tangan kita untuk berkat dari Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa untuk engkau, jemaatnya. Bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagimu. Dia mengaruniakan kepadamu segala sesuatu untuk engkau bersama-sama dengan Dia. Demikianlah janji firman Tuhan untuk engkau, jemaat Tuhan, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan engkau dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Terimalah janji Tuhan bahwa kasih-Nya, penyertaan-Nya, pimpinannya selalu akan ada dalam hidupmu. Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Karena engkau dikasihi, engkau disayang, dan engkau adalah anak-anak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat dari Engkau, Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.